Assalamualaikum, halo kawan-kawan semua. Saya Rahma Erika dengan NPM 240231200038 akan memaparkan materi mengenai rekayasa ulang proses bisnis dan budaya kualitas. Langsung saja materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, arti dan tujuan. Yang kedua, karakteristik. Yang ketiga, prinsip dan tahapan. Yang keempat, keberhasilan dan kesalahan. Yang kelima, jenis-jenis perubahan. Dan yang keenam, budaya kualitas. Yang pertama, arti dan tujuan rekayasa ulang proses bisnis atau Business Process Reengineering, disingkat sebagai BPR. Menurut Robert Johnson, BPR adalah pembaharuan proses dalam organisasi secara radikal yang banyak digunakan oleh perusahaan untuk memperbaharui komitmen mereka terhadap pelayanan kepada pelanggan. BPR itu sendiri adalah suatu langkah proses perbaikan bisnis yang sudah ada untuk mendapatkan proses bisnis yang baru yang sesuai dengan perusahaan. Lalu, apa tujuan dari BPR ini? Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar bisnis kita tidak tertinggal dan bisnis kita dapat berkompetisi dan bersaing dengan pesaing perusahaan lain. Kemudian ada karakteristik. Karakteristik menurut Hamper dan Ciampi pada suatu proses bisnis yang telah direkayasa ulang akan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, beberapa pekerjaan digabung menjadi satu atau several jobs are combined into one, yang artinya beberapa proses yang awalnya banyak digabung menjadi satu, jadi sebuah proses yang mencakup beberapa fungsi. Yang kedua adalah pekerja membuat keputusan atau worker makes decision, yang artinya setelah dilakukan rekayasa ulang, bukan lagi pihak atasan atau manajer yang mengambil keputusan, melainkan pekerja yang melaksanakan proses bisnis tersebut yang langsung melakukan pengambilan keputusan. Yang ketiga, tahap dalam proses dilakukan berdasarkan kebiasaan atau the step in the process are performed in natural order, yang artinya tahap proses bisnis dilakukan berdasarkan urutannya. Yang keempat, proses memiliki banyak variasi atau proses have multiple version, yang artinya yaitu proses bisnis bisa mempunyai beberapa versi, yang artinya proses yang dijalankan adalah proses bisnis yang menangani kejadian-kejadian umum. 5. Pekerjaan dilakukan pada tempat yang paling berarti atau work is performed where it makes the most sense. Artinya pekerjaan dilakukan pada tempat dan waktu yang paling sesuai. Pemeriksaan dan kontrol yang berkurang atau check and control are reduced, yaitu biaya kontrol yang lebih besar daripada biaya perbaikan. Ketujuh, rujukan minimum atau reconciliation is minimized, yaitu pencocokan berkas-berkas yang biasanya tidak perlu diminimalisasi sekecil mungkin. 8. Manajer kasus membuat satu titik kontak atau a case manager provide a single point of contact. 9. Hybrid centralization atau decentralization adalah proses bisnis yang bisa mengambil beberapa tempat berbeda. Dan yang ke-10, proses added value are limited. Artinya proses-proses yang tidak memiliki nilai tambah dihilangkan pada suatu proses bisnis. Materi selanjutnya, prinsip-prinsip BPR. Yang pertama, mengorganisasikan hasil dari seluruh langkah dalam proses, bukan satu langkah saja. Yang kedua, orang yang mengusulkan desain proses harus bisa melakukannya dengan tepat. Yang ketiga, pekerjaan dalam memproses informasi diusahakan menjadi rekan kerja nyata yang menghasilkan informasi akurat yang dibutuhkan. Yang keempat, sumber-sumber produksi yang letaknya menyebar harus dibuat agar seolah-olah disentralisasikan. Yang kelima, lebih menghubungkan aktivitas paralel daripada mengintegrasikan hasilnya. Yang keenam, meletakkan titik keputusan di mana pekerjaan tersebut dilakukan dan menentukan kontrol atas proses tersebut. Dan yang ketujuh, menerima informasi satu kali saja daripada menerima informasi berulang kali. Tahapan rekayasa ulang yang pertama adalah rethink.
yaitu memikirkan kembali tujuan yang akan dicapai saat sekarang dengan asumsi yang diperlukan untuk menentukan apakah tujuan tersebut masih bisa digunakan pada komitmen yang baru untuk memenuhi kepuasan pelanggan di waktu yang akan datang. Kemudian tahapan selanjutnya adalah redesign atau mendesain ulang, yaitu mencakup analisis tentang cara organisasi dalam memproduksi barang atau jasa, bagaimana struktur kerjanya, siapa yang menyelesaikan suatu tugas tertentu, dan apa hasil yang dicapai dari masing-masing prosedur tersebut. Dan yang terakhir ada retool, yaitu mencakup evaluasi tentang keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari teknologi mutakhir yang digunakan khususnya pada electronic world dan data processing sistem untuk menentukan kemungkinan merubah teknologi tersebut agar kualitas meningkat. Materi selanjutnya yaitu kesalahan-kesalahan yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam mengimplementasikan BPR. Yang pertama adalah re-engineering so many processes, yaitu terlalu banyak merekayasa ulang proses. Karena ingin meniru keberhasilan perusahaan lain dalam melakukan BPR, maka perusahaan melakukan BPR pada banyak proses sekaligus. Kurangnya fokus pada satu proses dan munculnya masalah-masalah yang tidak diperkirakan sebelumnya akan mengakibatkan kekacauan yang akhirnya membuat perusahaan terjebak dan tidak mendapatkan ide yang inovatif dan perbaikan yang besar. Analisa mendetil yang telah dilakukan sebelum proses re-engineering menjadi sia-sia dan perusahaan akhirnya gagal dalam proses re-engineering. Yang kedua, delay in showing result. Menurut Hammer dan Stanton menyatakan, sejak Anda memulai memikirkan proses sampai Anda mendapatkan benefit untuk dipertunjukkan, seharusnya semua itu tidak lebih dari 12 bulan. Hal ini tidak berarti bahwa seluruh proses telah selesai, melainkan untuk menunjukkan perkembangan yang terjadi dan menuju ke level yang lebih tinggi. Keterlambatan menunjukkan hasil dapat memberikan kesan bahwa implementasi BPR itu gagal. Karena itu, penting untuk semua pihak yang terkait dalam proses re-engineering seperti CEO, leader, process owner, dan re-engineering team untuk menjaga motivasi dan tidak terlepas dari proses re-engineering dengan menunjukkan sukses yang dicapai. Dan kesalahan terakhir adalah discontinuance after achievement, yaitu perusahaan cenderung tidak melanjutkan proses re-engineering saat mereka sudah mencapai benchmark yang diinginkan. Padahal seharusnya perusahaan menerapkan ide Kaizen, yaitu fokus pada continuous improvement, seperti tahapan-tahapan BPR di atas yang merupakan siklus yang berkelanjutan. Karena itu, adalah tugas dari leader untuk memotivasi dan memastikan improvement selanjutnya, meskipun perusahaan sudah mencapai goal-nya. Kemudian ada poin-poin keberhasilan untuk mengimplementasikan BPR. Yang pertama, BPR dipersiapkan dengan strategic planning di mana IT menjadi penunjang utama dan terintegrasi dengan proses re-engineering sejak awal. Yang kedua, BPR harus bersumber dari perusahaan sendiri, bukan berasal dari grup atau konsultan di luar perusahaan. Yang ketiga, BPR harus didukung oleh staf eksekutif perusahaan. Dan yang keempat, BPR harus memiliki timetable di mana idenya adalah antara 3-6 bulan. Terakhir, BPR tidak menghilangkan corporate culture dan harus menerapkan pada komunikasi dan feedback yang konsisten. Selanjutnya, perubahan-perubahan setelah dilakukannya implementasi BPR. Yang pertama, menghilangkan semua aktivitas yang tidak mempunyai nilai tambah. Yang kedua, mempermudah semua aspek kerja jika dimungkinkan. Yang ketiga, mengintegrasikan semua elemen di dalam proses. Dan yang terakhir, mengotomatisasikan aktivitas-aktivitas jika diperlukan. Dan materi terakhir adalah budaya kualitas. Budaya kualitas menurut Somerville dan Sulaiman adalah menentukan secara jelas nilai dan kepercayaan seperti apa yang dapat mendorong perilaku kualitas para anggotanya dan hal-hal penting apa saja yang perlu ditekankan dalam membangun sebuah budaya kualitas seperti mengubah persepsi dan perilaku sebelum mengupayakan perbaikan kualitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.